Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini. Dem kasih. Suara memang lagi agak serak ya teman-teman, karena di daerah saya sedang dilanda flu. Burung. Flu biasa. Oh, flu biasa. Flu ya, cuacanya mungkin teman-teman. Teman-teman ya, untuk malam hari ini seperti biasa tim KC masih melanjutkan eksplorasi lanjutan dari tadi malam teman-teman, karena ini sangat urgent dan membahayakan sekali karena ada urusan dan sangkut pautannya itu dengan sebuah nyawa. Ya, mungkin teman-teman belum nonton videonya yang tadi malam, makanya saya akan jelaskan sedikit di sini. Jadi saya bertemu dengan saudara bukan seperguruan ya. Pernah belajar bareng dulu di tempat apa? Itu namanya Kang Saroni. Sahroni. Bang Saroni ya. Bang Saroni. Jadi awalnya memang pertemuan kita itu bagus, tapi ternyata ketika kita ngobrol itu ada sedikit janggalan-janggalan yang sudah melenceng dari pedoman yang selama ini kita pegang teman-teman. Jadi setelah kita ikutin ternyata benar-benar terjadi Kang Saroni sedang ritual penyembahan dan pemberian tumbal ke sungai. Jadi saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri bahwasanya ada anak kecil dipegang oleh anak buah Saroni, itu mau dicemplungin ke kayak jurang sungai ya Mas. Lebih tepatnya kedung. Kedung itu bahasa Indonesianya kedung. Apa sih kedung? Menglung. Kedung itu aliran sungai yang paling dalam lah. Itu namanya cekungan lah. Cekung ya, yang banyunya muter itu. Ya, nyekung ya. Cekung kan. Jadi saya tidak habis pikir, ternyata teman saya sendiri ya, orang yang saya kenal dulunya itu sangat baik, ternyata sekarang sudah melenceng keluar dari syariat Islam teman-teman. Jadi dia mempercayai bahwasanya dengan menumbalkan anak itu katanya bisa dikdaya sakti, terus kaya raya dan lain-lain lah. Intinya itu hanyalah pembelaan diri. Bullshit. Kebul tung silit. Padahal itu ya Mas, apa namanya, yang jelas-jelas yang pernah diajarkan kebaikan dulu, dia juga pernah mengajarkan, tapi sekarang gambarnya jauh banget. Wah, itulah teman-teman. Makanya mau nggak mau malam hari ini takutnya, karena malam hari ini adalah malam hari Selasa Kliwon. Takutnya Kang Saroni karena tadi malam gagal karena diganggu oleh kita, takutnya malam hari ini itu mau melakukan ritual itu kembali teman-teman. Jadi alhamdulillah ya, Gusti Allah masih memberikan hidup kepada si anak yang mau dicemplungkan itu ya, walaupun takutnya ya sampai di rumah mau pukulin atau apapun kita nggak tahu ya. Tega yo. Intinya anak itu lepas dari sandaran Kang Saroni dan anak buahnya mengejar, dan ketika kita pulang memergoki, ternyata anak itu tidak ketemu. Itulah kuasa Tuhan ya. Kuasanya dalam kondisi apapun anak itu bisa lari dan selamat. Dan malam hari ini kita datang lagi ke tempat ritualnya nanti ya, mau menengok apa sebenarnya yang mau dilakukan ketika malam Selasa Kliwon ini. Ya, semoga saja kejadian yang tadi malam itu tidak terulang kembali teman-teman. Akan tetapi jika memang terulang kembali, itu sudah menjadi tugas kami. Itulah manusia teman-teman, tentunya jika sudah tidak menggunakan akal, hati dan pikiran itu lebih menjijikan daripada hewan yang melata. Ya hewan. Emang kamu pernah jadi hewan apa? Tanyanya ke Mas Gananya bilang loh. Mas tanyain. Ya pernah saya. Apa? Tadi ngomong. Ya, sebelum menonton video ini, silakan teman-teman yang belum sholat tinggalkan video ini, sholat dulu. Karena jangan meninggalkan yang mungkin demi yang pasti ya. Karena kemungkinan itu belum menjadi pastian, tapi yang pastian sudah melewati kemungkinan. Dan jangan lupa ya Mas, ya perbanyak zakat.
atau memberi, apalagi sama janda-janda mas Ya, yang cantik. Ya, ya kan namanya memberi kan harus semangat dan ikhlas. ya. Ya untuk patokan kalau saya nih, yang satu saya ikhlas banget. Kalau yang sudah tua, ya udah dekat sih. Ya, Deket apa? dekat rumah saya maksudnya. Ya, ya, ya. Yang penting kan saya cari patokan buat semangat. Buat sedekah. Nah, Tapi tidak diembel-embel macam-macam ya. ya enggak. Tapi sedekah itu harus apa namanya, harus ikhlas mas. Ya. Kemudian biar tangan kanannya masih cantik, jangan sampai tahu. Duh, maksudnya kayak gitu sih. Itu orang lain jangan tahu, cuma kita dengan Tuhan saja. Kresekin biasanya. Januari. Cantik, anaknya 2. Nah, Mulai, oh iya. langsung. Tapi ini Mbak Nelly potong aja nanti biar tidak macam-macam. Jangan Mama Sofania. Oke, saya doakan yang sedang sakit semoga cepat diangkat penyakitnya. Amin. Yang Amin. sedang galau gundah gulana Cepat hilang. hilang. Amin. Gundah gulana. Yang sedang ke sem-sem sama janda ya Mbak Nelly. Semoga Cepat hilang. cepat hilang itu hal yang tidak baik Mbak Nelly. Karena Mbak Nelly kan punya istri loh. Nggak usah muncul-muncul, Mbah. Siapa lu, Dik? Ya kamu nggak usah muncul-muncul kalau enggak. Tadi curhat yang lagi ditaksir mau kemana? Ya kan? Iya. Beneran nggak ini saya informasinya? Bener mas. Mau keluar kota kan yang yang disukain? Mbah, Mbak, serius Mbak. jangan muncul-muncul, Mbah. Marvel. Kau ini bohongan, potong ini nanti dek. Terus ini. Jangan muncul-muncul. Oke, yuk tos dulu. Nggak bener minta dulu. Ya janda ya nggak apa-apa Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Den, kasih. Yo, bok makanya, Mbah. Masih gila. Masa ngomong jangan dua-duanya. Bebas. Siapa ini, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ampun Tuhan, saya datang dan menghadap kepada Tuhan dan kawan-kawan Tuhan. Perkenalkan, saya dari golongan Banu Goas. Nama saya Abu Yakub Al-Ajro. Saya bertempat tinggal di daerah selatan sana, Tuhan. Ada apa? Ya, mohon maaf, bisa diulangi namanya? Mohon ampun. Saya Abu Yakub Al-Ajrok. Tuhan bisa memanggil saya Ajrok atau Abu. Ampun. Jangan ampun-ampun. Perkenalkan Tuhan. Saya datang ke sini bersama teman-teman saya di belakang sana. Saya akan memberikan informasi bila Tuhan berkenan mendatangkan saya. Oh, silahkan. Saya malah justru ingin belajar denganmu, Aku. Baiklah Tuhan, saya akan berkata. Tuhan, saat ini, apakah benar Tuhan sedang menghadapi masalah dengan saudara sendiri? Sahroni maksudmu? Mungkin seperti itu Tuhan. Yang Tuhan hadapi ini masalah yang tidak sepele Tuhan. Karena teman Tuhan atau saudara Tuhan ini, dia sudah melenceng dari ajaran Islam, melenceng dari syariat Tuhan. Dia sudah benar menjalankan syariatnya, sudah benar dalam tarekatnya, sudah benar dalam hakikatnya. Tapi dia dalam hakikat ini mempunyai masalah Tuhan. Dia terlalu tinggi dalam berangan-angan ketika mengerjakan sesuatu. Dia tahu hukum-hukum, wajib, sunnah, halal, dan haram dalam syariat. Dan dia tahu hukum-hukum dalam tarekat. Tapi
Ketika dia menginjak ke hakikat, dia malah keblinger. Mohon maaf Tuhan. Maksudmu apa itu? Dia bersekutu dengan salah satu bangsa Ifrit dari Banu Amaliko yang mungkin Tuhan sudah pernah dengar. Karena Banu Amaliko ini sungguh amat rakus, amat gahar, perusak, pembohong, pemfitnah. Mungkin dalam hakikatnya saudara Tuhan ini terlalu banyak menghayal sehingga diiming-imingi oleh bangsa Ifrit hal-hal yang tidak baik, Tuhan. Padahal syariat itu diibaratkan seperti kapal dan tarekat diibaratkan seperti nahkoda dan hakikat diibaratkan seperti tempat yang dituju. Makanya dalam hakikat tersebut saudara Tuhan ini menuju sesuatu, mendekati makrifat, tapi dia tidak mampu. Tidak mampu bersabar dalam menjalankan ilmu, tidak bersabar dalam mengerjakan amal baik, ingin instan, ingin cepat kaya, ingin sakti. Yang terpenting Tuhan, mohon maaf, bahwasanya saudara Tuhan ini dia memegang tolasim 4 mandal malaikat Tuhan. Tolasim. Apa itu tolasim? Tolasim adalah garis tangan atau tulisan tangan dengan bentuk pola rajah Tuhan. Di dalamnya mengandung rumus-rumus, tulisan-tulisan yang mengandung energi. Di situ tertera tulisan dalam perjanjian, ada asma-asma tertentu yang dilukis dan diamalkan di situ. Kenapa disebut tolasim 4 mandal malaikat? Karena setiap sudut dari tolasim tersebut dalam raja menggunakan nama malaikat-malaikat Jibril, Mikail, Israel. Mohon maaf Tuhan, akan saya jelaskan lagi. Dalam tolasim ini juga dibuat melalui ilmu falak. Dibuat tidak sembarangan. Dibuat dalam jam-jam tertentu. Dibuat dari hal-hal tertentu. Dengan media-media tertentu. Tolasim ini terselesaikan ketika, mohon ampun, gerhana bulan kemarin Tuhan. Jadi kemarin ada gerhana bulan itu selesainya itu. Benar Tolasim Tuhan. itu. Dia sudah bersekutu dengan iblis bersama Banu Amaliko. Di belakang Banu Amaliko ini ada Maimun, ada Malak. Saya dari golongan Banu Kuas dan rekan-rekan saya dari Banu Toyarun dan Banu Nukman tidak bisa berbuat banyak Tuhan. Karena kawan Tuhan memegang tolasim 4 mandal malaikat. Astagfirullah. Berarti Kang Sahroni ini memegang, bisa dikatakan pusaka ya? Benar Tuhan. Pusaka ini dulu diajarkan oleh Syekh Asif bin Barkoya, wazirnya Nabi Sulaiman atau menterinya Nabi Sulaiman. Dituangkan dalam suatu kitab dan dia mempelajarinya sendiri, tapi dibuat untuk kejahatan Tuhan. Maka dari itu saya mohon kepada Tuhan, sadarkanlah saudara Tuhan, karena sudah jadi kewajiban Tuhan sesama manusia untuk mengingatkan sesamanya. Jadi sebelumnya saya minta maaf Tuan Abu. Jangan panggil saya Tuan Abu, terlalu berat buat saya Tuhan. Jadi kemarin si Sahroni ini mempunyai sebuah energi yang sangat luar biasa, yang sangat sulit untuk dikalahkan. Apakah kau mempunyai cara tersendiri untuk mengalahkan si Sahroni itu? Saya ada Tuhan
untuk pembentengan diri. Biar nanti saya tuliskan suatu mandal atau wafak untuk Tuhan. Jikalau sekarang Tuhan tidak membawa kertas, mungkin besok atau lain kali saya datang lagi. Mandal atau wafak apa itu? Wafak, menurut Islam ada beberapa yang bilang ini adalah azimat. Tapi dalam hikmah, wafak atau mandal ini dibuat untuk media saja Tuhan. Diibaratkan seperti pisau. Kita membuat pisau tujuannya untuk apa? Jika kita membuat pisau tujuannya untuk disembah, maka itu salah atau dibuat kejahatan. Sama halnya dengan tolasi dan wafak atau sebagainya. Jika kita dibuat untuk keperluan kebaikan, maka hukumnya tidak apa-apa. Saya buatkan wafak itu untuk menjaga Tuhan dan untuk melemahkan ilmu dari saudara Tuhan. Mohon ampun, saya tahu Tuhan sendiri tidak pernah memakai hal-hal seperti itu. Tapi mungkin dalam keadaan seperti ini, Tuhan bisa menggunakan ini. Dan ini juga dianjurkan oleh orang-orang terdahulu. Bagaimana Tuhan? Ataukah Tuhan mau menerimanya? Saya belum pernah mencoba hal-hal seperti itu. Baik Tuhan, mohon ampun jika salah. Saya dalam berucap dan memberikan hal yang belum Tuhan tahu. Mohon ampun. Berarti tolasim itu dalam bentuk tulisan raja seperti itu. Benar Tuhan. Disimpan di mana? Bisa disimpan dalam kantong. Benar Tuhan. Dalam tolasim itu terdapat huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu memiliki kodamnya masing-masing Tuhan. Contohnya. Dalam huruf alif, dia menyimpan suatu kodam. Jangan salah dulu tanda. Kodam itu adalah pendamping. Kodam berasal dari bahasa Arab, yaitu kadam, yang artinya pembantu. Bukan berarti setiap jin itu bisa menjadi kadam, karena pada dasarnya jin itu memiliki alamnya sendiri dan sama dengan hal manusia. Jadi jika orang-orang banyak luaran sana yang bilang saya mempunyai kodam, saya mempunyai ini, jangan terlalu percaya dulu Tuhan, karena sangat sulit. Bangsa kami itu bisa berteman dengan manusia. Jikalau manusia tersebut hatinya bersih, hatinya suci, pikirannya jernih, insya Allah kita mau berteman dengan manusia. Apalagi orang tersebut suka beribadah, maka kami senantiasa ingin berteman. Tapi ada beberapa golongan dari bangsa jin yang tidak suka Tuhan, dengan manusia-manusia yang baik. Terima kasih banyak. Jangan salah paham dulu Tuhan. Saya hadir ke sini ikhlas. Saya ingin membantu. Tidak ada paksaan dalam diri saya. Sekali lagi Tuhan, teman Tuhan, saya mohon jangan sekali-sekali bangsa kami dikambing hitamkan. Ya. Karena sudah banyak saya mendengar katanya manusia selalu mengkambing hitamkan bangsa kami. Manusia sakit, dibilangnya ulah bangsa kami. Manusia kecelakaan, ulah bangsa kami. Adanya bencana, ulah bangsa kami. Padahal pada hakikatnya yang namanya bencana itu ulah manusianya sendiri. Jika salah satu dari manusia berbuat dosa, maka
imbasnya bisa ke semuanya. Ingatlah Tuhan, waktu zaman Nabi Lut, pada kaum-kaum yang Sodom, kaum tersebut dilaknat, hancurkanlah gunungnya. Lalu kaum Nabi Lut itu ditimpa oleh gunung dan bebatuan. Mungkin saya berpesan pada teman-teman Tuhan, jangan sekali-sekali berbuat dosa atau yang dilarang agama, karena nanti imbasnya bukan ke kalian saja, tapi ke seluruh masyarakat yang ada di sekitar kalian. Mohon ampun Tuhan, jika saya lancang terlalu banyak bicara. Justru saya sangat menghargai kamu memberikan sebuah pengalaman yang belum pernah saya temukan. Darimu malah saya banyak belajar. Ini seperti ilmu pengetahuan yang luar biasa yang tidak saya dapatkan di mana-mana, kecuali dengar langsung darimu. Ampun Tuhan, saya memberitahukan ini karena saya wajib memberitahukan kepada orang yang belum tahu. Mudah-mudahan perkataan saya menjadi amal jariah saya, Tuhan. Amin. Dan sebaliknya, perbuatan Tuhan yang baik ingin menolong sesama, menjadikan Tuhan menambah pahala yang tak terhingga. Saya doakan dari kejauhan, walau kita berbeda alam. Karena dalam turunnya Al-Quran, bangsa jin juga mendengarkannya, Tuhan. Walaupun saya dan golongan saya diciptakan terlebih dahulu, tapi Tuhan menciptakan manusia untuk disembah, maka dari golongan jin kami juga disembah. Bolehkah saya bercerita lagi, Tuhan? Silakan. Mohon ampun. Saya akan sedikit menceritakan tentang sejarahnya iblis, Tuhan. Iblis sebenarnya awalnya adalah malaikat, Ya, yang bernama Azazil. ya, saya pernah mendengar. Iblis memimpin 3.400 malaikat. Iblis meminta kepada Allah, ya Allah, saya turunkanlah di langit ketujuh. Maka Allah menurunkannya iblis di langit ketujuh untuk beribadah. Tapi iblis kurang puas. Maka iblis meminta lagi kepada Tuhannya, ya Allah, turunkanlah saya ke langit keenam agar saya lebih bisa beribadah kepadamu. Maka Allah memerintahkan iblis untuk turun. Kemudian iblis minta lagi sampai ke langit yang pertama. Di situ iblis tinggal di bumi. Maka iblis di situ merasa bahwasanya dia sudah benar-benar betah, benar-benar bisa menguasainya. Kemudian Allah menciptakan segolongan makhluk, yaitu Adam dan Hawa. Ketika itu malaikat disuruh untuk menyembah Siti Adam dan Siti Hawa dan Adam. Maka iblis memalingkan muka. Dari itu iblis menyimpan kesombongan dan iblis menghasut keduanya, sehingga Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Sebenarnya yang namanya iblis itu adalah sifat Tuhan. Ya, setan adalah sifat Tuhan. Jadi golongan jin ataupun manusia, kalau sudah perilakunya keluar dari ajaran Islam, maka itu bisa disebut iblis dan syaitan. Jadi sifatlah yang membuat jin atau manusia menjadi iblis. Mungkin segitu saja Tuhan. Jika Tuhan masih ada yang ingin dipertanyakan, maka saya akan menerangkannya sejelas mungkin. Saya mau menanyakan pada Nur Muhammad. Mohon ampun Tuhan, berbicara Nur Muhammad, bahwasanya ketika Allah mengucapkan hu, maka terpancarlah Nur Muhammad. Nur Muhammad ini adalah inti dari penciptaan segala alam. Sebelum alam semesta ini
Allah sudah berbicara kepada Nur Muhammad bahwasanya kau akan menjadi inti dari alam ini. Lalu bumi diciptakan dari inti Nur Muhammad. Kemudian bulan dan seisinya juga tercipta dari Nur Muhammad. Sebelum manusia itu diciptakan, manusia di alam roh sana, manusia berjanji kepada Tuhannya, Tuhan, jika saya lahir di dunia, insya Allah saya akan beribadah. Tapi ketika ruh manusia masuk ke dalam alam rahim dan lahir, manusia lupa. Maka dari itu, seorang bayi ketika lahir dunia, dia menangis karena dia lupa dengan janjinya Tuhan. Apakah Tuhan tahu? Ketika bayi di dalam kandungan, apakah bayi itu mengeluarkan kotoran atau kencing Tuhan? Mohon ampun. Ya, saya tidak tahu mengenai hal itu. Sama halnya di surga Tuhan. Walaupun makan minum, tapi di surga tidak akan pernah membuang kotoran. Itu sebagai perumpamaan saja Tuhan, agar iman kalian semakin bertambah. Nur Muhammad ini Tuhan menciptakan terpecah-pecah sangat banyak sekali. Nur Muhammad terletak di hati manusia. Maka dari itu sangat dianjurkan manusia untuk bersolawat, karena solawat itu akan menyelamatkan manusia dari siksa yang telah Allah tentukan. Mohon ampun. Bagaimana Tuhan jawaban dari saya? Luar biasa. Jika saya menerangkan Nur Muhammad lagi, mungkin waktunya terlalu lama. Karena itu nanti bersinggungan dari awal penciptaan makhluk. Nanti terkait dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mohon ampun, mungkin lain kali saya akan terangkan ya apa itu Bismillah. Dari Al-Quran dirangkum menjadi Fatihah. Dari Fatihah dirangkum menjadi Bismillah. Dari Bismillah dirangkum menjadi huruf B. Mungkin segitu saja Tuhan. Saya undur diri. Jika saya ada salah kata, saya dari golongan jin, dari Banu Goas, Banu Toyarun dan Banu Nukman. Saya mohon ampun, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, teman-teman. Tadi ada makhluk yang malah memberikan sebuah pelajaran ya. Ya, nambah pengalaman, nambah pelajaran, nambah ilmu itu memang bagus ya. Mungkin teman-teman bisa simak sendiri kata-kata dari makhluk yang tadi. Yang bagus diambil, yang tidak bagus tolong jangan diambil, teman-teman. Jadi kita ambil yang positifnya saja. Bahwasanya memang benar-benar ajaran itu tidak diajarkan ke manusia saja, bahkan bangsa mereka itu kadang lebih fasih untuk menerangkan hal-hal seperti itu. Mas. Apa sih San? Tadi saya kemasukan lagi Mas. Apa ya? Jahat. Muka dan kuas. Kuas. Pemain bola, Bang. Kuas salon. Burung apa, Bang? Ini yang namanya perunyul. Burungnya ya kamu. Ini dik tadi. Tangkap dari mana kok Mas? Tuh puyuh Puyuh kasihan, saya lagi bertelur. Lagi bertelur. Ada telurnya enggak di situ? Enggak, saya mau kena tembelek kok. Buat apa sih kok? Hah? Buat apa? Ya kan bisa digoreng. Emang di rumah nggak ada lauk sih? Ya maunya kan mumpung menyelam sambil makan puyuh. Jangan goreng saya. Jangan goreng saya. Emoh. goreng aja enak kok coba.
Tangik seneng janda. Wah, jangan canda tuh. Wah, gak ada ini mulai dulu. Kamu kemarin itu mau merkosa saya kan, yang sekarang kerjain. Kok mau saya ajak ke rumah janda lu? Tadi waktu pas mau berangkat si Janda Arsila katanya Siapa? Siapa lu? Sama saya Arsila. namanya Iya. serius apa enggak? Siapa itu lu? Alah, waktu pas mau berangkat sih Loh, saya dikenali sama Probo itu. Bacanya gitu mbak, Tangik tahu sendiri kan? Kalau saya seperti itu, nanti ini saya sunat 2 kali mbak. Maksudnya gimana lu sama 2 kali lu? Istrinya kan ngancem, Mbah. Macam apa dik? Awas kalau main-main potong itunya. Walah, enak nanti ya nggak punya itu ya. enak. Cuman bolongan doang. Kamu jangan ikut pak mas saya. Ini mbak, ini Tangiknya suka nggak ada itunya suka nih. Oh sih. Bisa nonton enggak? Nih, buat Mbak Arsila nih. Brunyul. Kasih perunyul dari Mbak Tangik. Biar bisa merunyul ini loh. Siapa sih? Orang mana sih, San? Nah, orang sana Orang mana lah. ya? Belum disebutin, Mas. Cuman katanya Kok nggak juga lu? wah, bukannya monyok-monyok kan. Nah, munyuk kalau enggak itu jangan muncul-muncul coba ya, Saya Cal. mending berteman sama kamu lo. Nanti Pertama nggak apa mbak, tapi jangan kemarin. yang gak maksudnya kan biar kalau kayak gitu itu dipotong loh. Harusnya kemarin ya mbak Tangik ya. Nongok gitu loh, potong lah. Kan gitu. Beneran sih kamu Apa? ngancem kayak gitu. Ya tanya mas kadang aja. Beneran, Mas? Kemarin mas, kalau mas Probo Main-main. apa kalau lihat cewek kepalanya muter bilang sama saya mau saya potong katanya. Ya nggak ada lah. Kalau di kepalanya muter gini nggak ada. Istri kamu Enggak istri Mbak. Kalau istri Mbak godain Arsila katanya pamannya aja nggak apa-apa. nah, ini saya godain janda. Ya nggak apa-apa silahkan gitu. Enggak, Kan cuma maksudnya menggoda. tadi habis pengajian kok sekarang bahasnya janda loh Mbak. Udah lah, Mbah. Tahu ceritanya mas Siapa ya yang mulai coba? ini? Kerunjul dasar. Apa sih itu, Bang? Ngemut. Ayo ke. Jangan di itu ya, enggak kelihatan. Punya waktu balik aja cepet. Ayo, ya. Brunyul. Ini resiko. Itu di ingu, Bang. Iya nanti kumpulin. Nanti kalau misalkan udah banyak kan biar di ini saya enak.